Oke. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Isti. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Dwi? Apakah sehat Bu Dwi? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bu Isti? Juga sehat? Alhamdulillah Bu, kabar saya juga sehat Bu. Alhamdulillah. Tapi ada yang sedang saya pikirkan dan membuat saya bingung, Bu Isti. Oh, ada yang membuat bingung. Apa Ibu? Boleh saya tahu Bu? Iya, ini sih permasalahan di kelas saya sendiri, di kelas 1 ya. Kira-kira yang membuat bingung Ibu apa Bu? Permasalahan seperti apa Ibu? Iya, ini loh murid-murid saya kan kalau di kelas 1 itu kelas baru semua ya Ibu, dari PK ke kelas 1. Jadi itu anak tersebut itu dalam mengikuti pembelajaran kurang kurang fokus atau kurang gimana ya Ibu. Ya itu sih tidak semua, cuma beberapa anak saja. Tapi yang paling saya menjadi masalah di sini ada salah satu anak yang memang memang aktif sekali gitu loh Ibu. Oke, jadi pembahasan hari ini Bu Dwi, pembahasan di kelas Ibu ya, ada salah satu anak di kelas Bu Dwi itu yang tidak fokus, begitu Bu Dwi? Iya betul Ibu. Oke, kira-kira permasalahan si anak itu yang tidak fokusnya seperti apa Ibu? Begini, si anak itu kalau sedang dalam pembelajaran itu tidak mau tenang di tempat duduknya, selalu berputar, selalu berlari-lari, dan selalu mengganggu teman-temannya, terutama teman-teman perempuannya itu setiap harinya itu ada saja yang menangis karena tingkah laku si anak tersebut, Ibu. Terus kira-kira Ibu Dwi punya rencana-rencana atau solusi apa Bu untuk menangani anak tersebut agar anak itu kembali fokus di kelasnya? Saya mempunyai rencana begini, Bu. Saya pantau pantau dulu anak tersebut seberapa eh, aktifnya anak tersebut. Saya pantau selama 1 minggu, mungkin ada perubahan, tapi ternyata anak tersebut masih saja seperti itu, dan terus saya selangkah selanjutnya saya mendekati anak tersebut, saya bertanya dengan anak tersebut, dan memang anak tersebut setelah saya tanya memang tidak suka dalam pembelajaran. Dia sukanya, anak tersebut sukanya bermain. Seperti itu, Ibu. Oke. Apa ada hal lain Ibu atau langkah yang lain yang akan Ibu lakukan lagi? Tadi kan Ibu akan berusaha untuk mendekati anak tersebut. Kemudian ada rencana lain tidak atau solusi lain yang akan Ibu Bu Dwi lakukan? Rencana lain itu, saya akan mencari tahu apa penyebab anak tersebut seperti itu. Saya pertama kali menemui beliau guru TK-nya yang kebetulan memang satu atap dengan sekolahan kami, dan juga sahabat saya, sahabat baik saya menemui beliau dan saya bertanya-tanya tentang tingkah laku anak tersebut sehari-harinya, dan memang memang betul ternyata anak tersebut itu kalau di kelas memang tidak mau tenang, tidak mau duduk dan selalu berputar-putar mengganggu teman-temannya, sukanya bermain, tidak mau mengikuti pembelajaran, begitu Ibu. Uh, Berarti di kelas Ibu itu anak-anak tersebut fokusnya karena dia nggak suka yang terlalu banyak pembelajaran, hanya suka bermain-main seperti itu saja Bu, atau mungkin usil dengan temannya atau hanya fokus di pembelajaran? Iya, anak tersebut tidak fokus di pembelajaran, juga tidak suka belajar seperti itu. Sukanya bermain dan mengganggu teman-temannya seperti itu, Ibu.
Terus sudah banyak ternyata ya apa rencana-rencana yang akan Ibu Dwi lakukan. Kemudian tadi Ibu Dwi juga sudah mau merencanakan juga dengan mendekati orang tuanya juga nggih Ibu? Atau ada solusi lain juga Ibu menurut Ibu Dwi yang akan dilaksanakan nantinya untuk membuat si anak tersebut itu jadi lebih baik dan lebih fokus lagi Bu? Oh iya, rencana saya akan menemui orang tua anak tersebut dan kebetulan memang sudah saya laksanakan pada waktu orang tua anak tersebut menjemput anak tersebut, saya menemui beliau dan saya bicarakan tentang apa yang telah terjadi di kelas saya, terutama di anak beliau. Saya bercerita terus terang dan alhamdulillah orang tua anak tersebut menyambutnya dengan baik juga dan memang betul kalau di rumah memang anak tersebut tidak mau diam, memang aktif sekali. Terus saya bertanya kenapa bisa seperti itu. Memang ternyata itu anak tersebut seperti kurang perhatian begitu Ibu. Jadi di sekolahan mencari perhatian dari teman-temannya, dari ibu gurunya supaya diperhatikan seperti itu Ibu. Oke, keren sekali nih Bu langkah-langkah yang akan Ibu lakukan untuk menangani anak tersebut. Pastinya nih Bu Dwi akan melakukan hal tersebut. Apakah Bu Dwi akan mencari dukungan atau mencari bantuan dari pihak-pihak lain seperti itu Bu? Ya, mungkin perlu sekali sih ini. Mungkin nanti saya akan eh, apa ya namanya, membicarakan ini dengan orang tua wali murid tersebut untuk uh, butuh bantuan dari psikolog mungkin Pak ya, biar tahu kenapa anak tersebut bisa seperti itu. Mungkin seperti itu juga nanti saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya dan juga orang tua dari sekolahan saya, itu kepala sekolah saya, karena beliau orangnya sangat-sangat mendukung apa yang menjadi masalah-masalah guru-guru di sekolahan kami. Jadi saya nanti akan berkolaborasi dengan teman-teman saya untuk meminta masukan bagaimana caranya untuk menangani anak tersebut. Begitu Ibu. Wah, keren sekali Bu. Sudah akan melibatkan Ibu Kepala Sekolah, tadi juga Ya. melibatkan teman-teman di sekolah juga nggih Bu, dan itu tadi juga bagus sekali saya mendengar Ibu menyampaikan ingin sekali juga apa ya, mendatangkan atau berkolaborasi juga dengan psikolog ya Bu. Iya, betul betul sekali. Karena memang itu mungkin ya penting sekali sih itu. Mumpung masih sedini mungkin ya bisa ditangani oleh psikolog. Mungkin itu bantuan bantuan yang sangat penting bagi anak tersebut Ibu. Begitu. Oke Ibu, keren sekali untuk langkah-langkahnya Ibu. Eh, Semoga apa rencana dan solusi dan langkah yang akan Ibu Dwi lakukan nanti akan bisa apa ya tercapai nggih Ibu, dan itu juga mungkin bisa saya terapkan Bu pada saya di sekolah saya. Mungkin saya akan menerapkan itu ketika saya juga mendapatkan murid yang seperti ada di tempatnya Bu Dwi. Eh, Baik, terima kasih Bu Dwi. Bagaimana sekarang Ibu yang Bu Dwi rasakan, perasaan Bu sekarang setelah Bu Dwi menyampaikan permasalahan-permasalahan Bu Dwi kepada saya? eh, saya merasa apa ya? Merasa lega, merasa plong ya karena sudah mendapatkan teman curhat seperti Bu Isti dan terima kasih atas semua masukan-masukannya, saran-sarannya dan insya Allah nanti akan saya terapkan di kelas saya. Dan saya juga merasa mendapatkan dukungan dari Ibu Isti dan terima kasih sekali. Dan mudah-mudahan dengan langkah-langkah ini nanti anak tersebut akan menjadi lebih baik, lebih bisa mengerti kalau
kewajiban seorang pelajar adalah belajar, begitu Ibu Isti. Betul sekali. Ibu Dwi, tanpa Ibu Dwi sadari, dari perbincangan kita tadi Bu Dwi itu sudah mengeluarkan solusinya sendiri, Bu. Dari permasalahan Ibu Dwi sendiri itu, Bu Dwi sudah bisa mempunyai solusi, mempunyai rencana untuk menyelesaikan permasalahan Bu Dwi dengan rencana Bu Dwi itu. Bu Dwi menyadari tidak, Ibu? Sedikit, ya menyadari, ya. Ternyata memang bisa. Ya kan Bu, tadi Ibu Dwi Ya, sudah menyampaikan juga permasalahan dan ternyata Bu Dwi juga sudah menyampaikan solusinya untuk Bu Dwi sendiri. iya, terima kasih. Iya, memang secara tidak sadar ya Ibu ya. Ya, Ibu Dwi sudah menyampaikan solusinya sendiri Bu, dan semoga solusi itu juga solusi terbaik dan bisa memfokuskan murid Bu Dwi tadi yang sudah disampaikan. Ya, terima kasih. Dan satu lagi ini, iya Bu Dwi. Saya berencana dalam menangani anak tersebut. Itu nanti dalam pembelajaran itu nanti saya akan terapkan pembelajaran dengan cara bermain, karena anak tersebut memang suka bermain, jadi biar anak tersebut merasa diperhatikan kalau belajar itu tidak harus menulis, karena memang saya perhatikan itu anak tersebut sukanya belajar sambil bermain, karena anak tersebut ternyata memang harusnya anak tersebut pintar Ibu, tapi memang tidak mau menulis. Kalau ditanya soal langsung begitu bisa menjawab, dan memang benar jawabannya, dan nanti saya akan terapkan di situ dalam pembelajaran sambil bermain, begitu Ibu. Nah, keren sekali, ada tambahan solusi lagi nih Ibu dari Bu Dwi menyampaikan akan merencanakan pembelajaran dengan cara bermain agar si anak itu lebih fokus nih Ibu. Begitu, iya. Oke, Bu Dwi, apakah ada lagi yang akan dibicarakan, Bu? Apalagi ya, ini aja. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita sebagai guru, kita akan merasa tidak terbebani dengan kondisi anak-anak kita, karena memang kewajiban kita, karena itu aset bangsa. Kita harus tetap semangat dan fokus untuk mencerdaskan anak-anak bangsa tersebut, karena itu memang menjadi kewajiban kita, dan kita harus semangat dan tidak boleh putus asa, karena kita sebagai guru itu memang dituntut untuk bisa mencerdaskan mereka. Nah, itu tanggung jawab kita, dan kita harus selalu berpositif thinking mungkin ya Ibu, karena dengan kita selalu berpositif thinking, kita akan selalu diberi kesabaran, kemudahan, dan kita akan selalu diberi kesehatan untuk mereka. Begitu saja Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dwi. Mungkin ada lagi yang akan disampaikan Bu Dwi? Apalagi ya, apa mungkin Ibu Isti ada masukan untuk masalah kelas saya? Sudah cukup bagus sekali Bu. Tadi solusi dari Ibu sudah beberapa solusi yang akan Ibu lakukan. Saya akan juga menerapkannya itu juga Bu. Nanti ketika saya mendapatkan anak murid yang sama seperti di tempatnya Bu Dwi, saya juga akan menerapkan solusi yang akan dilaksanakan Bu Dwi. Oh begitu, iya, terima kasih. Kalau sudah tidak ada yang akan dibicarakan lagi, saya cukupkan ya Bu Dwi. Semoga rencana dan solusi Bu Dwi itu bisa Bu Dwi terapkan, dan kelak si anak tersebut juga akan bisa menjadi lebih baik lagi, lebih fokus lagi, dan bisa menjadi anak yang sukses nantinya Ibu. Amin. Terima kasih untuk Bu Isti atas doa-doanya, dan terima kasih atas waktunya yang telah menemani saya untuk bisa curhat apa yang menjadi unek-unek saya selama ini, dan sekarang saya merasa plong karena dengan adanya meluapkan perasaan yang mengganjal ini, saya merasa enak sekali.
apa namanya istilahnya mindful Mindfulness. mindfulness mindfulness ya Ibu, itu memang penting sekali untuk kita untuk mindfulness karena kalau tidak mindfulness nanti kita itu meledak katanya marah-marah Betul. terus ya Iya, ya Ibu. seperti itu kita saya merasa lega karena adanya mindfulness ini dengan Bu Isti. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu Isti telah menemani saya untuk teman curhat saya. Begitu, Ya. Bu Isti. Baik, terima kasih juga Ibu Dwi untuk waktunya yang sudah mau bercerita dengan saya. Mungkin sudah saya cukupkan ya Ibu. Ya. Saya ucapkan banyak sekali terima kasih kepada Ibu Dwi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Isti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Dwi. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat Bu, tapi ada sedikit yang mengganjal dan membuat saya bingung Ibu. Oh begitu ya. Kalau boleh tahu apa yang membuat Ibu bingung? Di kelas saya itu, terutama di kelas dan nggak cuma di kelas saya sih Bu, itu juga termasuk di sekolah saya, masih banyak anak-anak yang membuang sampah itu sembarangan. Ada yang membuang sampahnya tuh di pojok-pojokan kelas, kemudian ada yang membuang di laci juga, dan juga ada yang membuang di selokan kecil itu di halaman sekolah, dan yang paling menyedihkan tuh di tanaman Bu. Itu permasalahannya Bu. Oh begitu ya. Jadi arahan pembahasan kita hari ini adalah tentang permasalahan tentang membuang sampah sembarangan ya Bu. Betul Bu, permasalahan membuang sampah sembarangan di sekolah saya. Iya. Jadi memang kalau anak-anak itu memang seperti itu ya Bu. Di sekolah saya juga seperti itu. Kurang ada rasa apa? Tanggung jawab untuk Betul Bu, membuang kalau sampah saya lihat seperti itu. dan apa penyebabnya ya. Kalau Betul. saya lihat anak-anak memang kurang punya rasa tanggung jawab yang Suaranya sangat-sangat. hilang. Anak-anak masih kurang rasa tanggung jawab Bu untuk membuang sampah di tempatnya karena dia merasa mikirnya nanti maksudnya nanti di sini dulu. Dia letakkan misal contohnya di laci ya Bu. Dia mikir nanti di laci dulu, nanti pulangnya saya buang. Tapi pada kenyataannya itu tidak Bu, sampai beberapa hari itu karena saya lihat ketika saya cek di laci itu kayak sampah yang sudah beberapa hari itu Bu. Jadi seperti bahasa gampang kayak gitu Bu. Oh begitu ya. Terkait kurang tanggung jawabnya anak dalam membuang sampah itu, kira-kira apa penyebabnya ya Ibu? Saya lihat penyebabnya atau mungkin kurang pengetahuan mereka Bu tentang bahaya sampah, tentang apa sih yang akan terjadi ketika sampah itu dibuang bukan di tempatnya, akan mengakibatkan apa sih sampah itu. Jadi anak-anak belum begitu paham tentang sampah dan bahaya sampah itu Bu. Terus menurut Bu Isti masih ada penyebab lainnya tidak selain itu Ibu? Kalau saya lihat penyebab kalau tempat sampah sudah saya sediakan Bu, di setiap kelas itu sudah ada. Bahkan di dalam kelas saya juga menyediakan Bu, itu sampah yang tertutup saya sediakan di dalam kelas ketika si anak itu pada saat mau serutan itu nyerot itu Bu, pensil itu kan dia tidak perlu keluar kelas tapi di dalam kelas bisa karena di situ ada tempat sampah. Tapi saya tidak tahu kenapa si anak tersebut masih tetap aja membuang sampahnya tuh di laci. Oh begitu ya. Berarti permasalahan sekali itu ya Bu untuk menjadi PR kita. Jadi Iya, kira-kira Bu,
Ini punya rencana-rencana atau solusi apa yang bisa Bu Isti lakukan terkait dengan kurang tanggung jawab anak dalam membuang sampah tersebut Ibu? Kalau saya ingin punya rencana atau ini Bu, saya ingin mensosialisasikan kepada anak murid saya, terutama di kelas dan tentunya seluruh murid yang ada di sekolah saya ingin mensosialisasikan kepada mereka tentang bahayanya sampah terhadap diri kita. Dan tidak hanya disosialisasikan juga, saya juga ingin menampilkan video tentang sampah, Bu. Biar mereka tuh melihat langsung, melihat dari video itu kan pasti ada gambar-gambar yang membuat mereka kan mungkin akan lebih, oh ya ternyata sampah itu sangat bahaya sekali. Akan menampilkan video yang ada di TPA, tempat pembuangan akhir sampah itu, saya akan menampilkan dan menampilkan penyakit apa sih yang akan kita rasakan ketika sampah itu dibuang tidak di tempatnya. Itu saya ingin mensosialisasikan sekaligus menampilkan video-video itu kepada anak-anak Ibu. Wah, bagus sekali itu Ibu rencana yang akan dilaksanakan. Mungkin dengan begitu anak-anak akan merasa tergugah dalam tanggung jawabnya dan akan mengerti bahayanya sampah di kehidupan kita kalau kita menyepelekan membuang sampah sembarangan. Terus apa ada hal lain yang akan Ibu lakukan selain itu Ibu? Saya juga ingin mendatangkan ini Bu dari pihak DLH, Dinas Lingkungan Hidup, untuk memberikan sosialisasinya juga ke sekolah, untuk datang sekolah. Mungkin saya berpikir ketika dari pihak DLH menyampaikan sosialisasinya, anak-anak itu akan lebih semangat Ibu. Jadi ketika mungkin kalau gurunya yang menyampaikan, merasa biasa sudah disampaikan seperti itu. Tapi ketika saya ingin mendatangkan dari pihak DLH, mungkin anak-anak itu akan juga semakin semangat untuk mendengarkan dan semangat untuk merubah hal-hal yang negatif tadi yang membuang sampah sembarangan akan diubah menjadi hal yang positif dan membuang sampah di tempatnya. Karena mungkin pihak DLH kan banyak sekali materi-materi tentang sampah yang mereka ketahui tentang bahaya sampah, apa yang akan terjadi ketika sampah menumpuk, apa yang akan terjadi ketika sampah-sampah itu tidak dibuang di tempatnya kan akan membahayakan bagi diri kita. Jadi mungkin anak-anak akan lebih, oh iya ternyata memang benar sampah itu berbahaya gitu. Saya berpikirnya ingin mendatangkan dari pihak DLH itu Ibu. Wah, keren sekali itu Ibu rencananya akan dilaksanakan. Ternyata Ibu memang guru yang sangat luar biasa dan ternyata Ibu sudah bisa menemukan solusinya kan Ibu? Iya Bu. Terus untuk selanjutnya dalam pelaksanaan tersebut mungkin Ibu perlu dukungan dari pihak lain, dukungan dari mana saja Ibu yang bisa Ibu Isti harapkan? Pastinya saya tidak akan bisa bekerja sendiri ya Bu. Saya butuh orang lain untuk melaksanakan apa rencana yang sudah saya pikirkan ini. Tentunya saya butuh dukungan terutama dari kepala sekolah saya yang dia adalah yang saya tuakan di sekolah ini, yang menjadi pedoman saya di sekolah ini. Saya ingin mendapatkan dukungan dari kepala sekolah yang akan mendukung rencana saya atau program saya untuk meningkatkan anak lebih baik lagi dalam membuang sampah. Selain kepala sekolah, saya juga ingin mendapat dukungan dari rekan sejawat saya, seluruh guru di sini, karena memang yang membuang sampah itu tidak hanya di kelas saya, tapi seluruh yang saya pantau itu yang saya lihat tuh, karena sampai di halaman juga, berarti kan semua warga di sekolah ini, jadi saya ingin mendapatkan dukungan dari rekan sejawat saya, tentunya ingin berkolaborasi dengan mereka dalam menangani permasalahan ini juga. Dan tak lupa saya juga meminta dukungan dari komite sekolah yang memang sangat-sangat membantu sekali dalam pelaksanaan kegiatan di sekolah. Karena selama ini komite sekolah di sekolah saya ini dalam apapun kegiatannya Bu,
mereka sangat mendukung sekali untuk kegiatan keagamaan, untuk kegiatan sekolah dengan kegiatan literasi apapun, komite sekolah selalu mendukung kami. Makanya saya ingin melibatkan komite sekolah yang pastinya akan ketika saya mendapatkan dukungan dari orang banyak, insya Allah saya harapan saya atau impian saya itu pasti akan berhasil rencana saya ini, Bu. Dan tentunya lagi saya juga ingin mendapat dukungan dari stakeholder lainnya karena di sekolah saya itu dekat dengan kelurahan. Jadi saya juga ingin melibatkan dari pihak kelurahan juga untuk bisa mendukung kegiatan saya dan saya berharap dari kelurahan itu dari Bu Lurahnya bisa memberikan sosialisasinya juga kepada anak-anak semua agar mereka juga lebih semangat lagi, agar mereka juga lebih memahami lagi kalau membuang sampah sembarang itu tidak baik dan itu juga sangat membahayakan. Ketika banyak pihak-pihak yang terkait memberikan masukan, memberikan pengarahan dan memberikan sosialisasinya pasti anak-anak itu akan lebih baik lagi, Ibu. Mungkin itu dukungan yang ingin saya harapkan dari rencana saya. Wah, bagus sekali Bu, langkah yang akan Ibu laksanakan akan berdampak positif untuk sekolah Ibu agar kegiatan Ibu rencanakan ini bisa terlaksana secara kontinu ya Ibu. Iya Bu. Mungkin ada ide yang akan dilakukan lagi selain itu Ibu? Mungkin idenya saya awalnya ingin berkoordinasi atau berkonsultasi kepada kepala sekolah saya, ingin menyampaikan ini loh Bu, permasalahan yang ada di sekolah kita, ingin menyampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah agar mengetahui Bu, kalau kita tanpa menyampaikan kepada Kepala Sekolah kan tidak akan tahu ya Bu. Saya menyampaikan dulu, saya berkonsultasi kepada Ibu Kepala Sekolah dan saya akan menyampaikan langkah-langkah atau rencana saya untuk menangani permasalahan yang ada yang sudah tadi saya sampaikan itu. Jadi ketika saya melangkah itu saya sudah ada pedoman atau sudah ada dukungan langsung dari kepala sekolah itu, Bu. Oh, begitu ya Ibu. Jadi langkah yang akan dilaksanakan itu sangat baik Ibu. Semoga anak-anak nanti bisa berubah hal yang tidak baik dalam membuang sampah sembarangan, jadi membuang sampah pada tempatnya ya Ibu. Semoga apa yang akan Ibu rencanakan itu akan berjalan dengan baik. Untuk Bu Isti, bagaimana sekarang perasaannya Bu Isti setelah bercerita dengan saya masalah Bu Isti tersebut? Alhamdulillah Bu, perasaan saya sekarang lega, perasaan saya sekarang lebih Bu, tidak terbebani lagi Bu. Saya ternyata ternyata saya bisa menyampaikan rencana. Awalnya saya masih bingung Bu, cuma masih terbayang-bayang aja. Saya pengen bagaimana ya rencana saya tadi dari Bu Dwi itu menyampaikan beberapa obrolan kita hari ini. Kok ternyata saya malah kemana-mana ya Bu, malah ingin banyak sekali langkah atau rencana saya yang saya ingin lakukan. Bagus tapi itu Ibu, bagus sekali. Ya. Bagaimana? Apakah ada yang ingin dibicarakan lagi, Bu Isti? Mungkin cukup itu ya Bu dari saya. Dan intinya alhamdulillah saya sudah semakin lega Bu. Saya sudah dan semakin mantap dengan rencana saya. Mungkin hanya itu saja Bu. Sementara mungkin itu dulu Ibu. Oh iya, begitu. Mudah-mudahan nanti ke depannya berjalan dengan lancar ya Ibu, dan apa yang Ibu Isti cita-citakan akan terlaksana dan sekolahan kita akan menjadi sekolahan yang asri ya Ibu. Ya, Bu. Asri. Apa itu asri? Aman, sehat, rapi dan indah Ibu, seperti slogan kita. Ya begitu ya, seperti slogan kita Wonosobo Asri ya Ibu. Ya, jadi Bu, dengan kebersihan lingkungan pastinya nanti anak-anak kita akan belajar dengan nyaman ya Ibu ya. Dan itu yang kita harapkan, kita bisa belajar dengan nyaman dan tentunya nanti kalau lingkungan bersih, kesehatan anak-anak juga pasti akan terjaga dan
akan mendukung semua apa yang kita inginkan sebagai guru, kita akan mencerdaskan mereka. Begitu Ibu. Nah, nanti mungkin itu akan saya terapkan di sekolah saya juga Ibu. Mudah-mudahan. Iya, Bu. Kalau tidak, apa mau disediakan lagi? Apa cukup sekian Ibu? Mungkin cukup sekian, Ibu. Begitu. Kalau tidak ada lagi yang perlu dicurhatkan lagi, dibicarakan lagi, cukup sekian saja. Saya ucapkan terima kasih dan semoga perencanaan yang sudah disampaikan bisa berjalan dengan lancar ya Bu Isti dan Amin. berhasil Ya, Bu. ya. Dan insya Allah nanti saya juga terapkan di sekolah saya. Dan terima kasih untuk Bu Isti atas waktunya dan semoga dengan kita berbincang-bincang di sini kita bisa saling bertukar pikiran, kita bisa saling mengisi atau saling apa itu. Ya, seperti itu Ibu Isti. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih Bu Isti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Ibu Dwi. Ya, sama-sama.